Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulida, NIM 20224064051110. Di sini saya akan membuat tugas video resume pada mata kuliah pembelajaran ICTSD dengan dosen pengampu Bapak Arman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media-media. Yang pertama itu media grafis. Adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian serta memperjelas sajian ide dan ilustrasi fakta-fakta sehingga menarik dan mudah diingat orang. Contoh-contoh media grafis: yang pertama, grafik, yaitu penyajian data melalui angka, garis, dan simbol. Tujuannya yaitu untuk memperjelas informasi, mempermudah analisis, dan membuat komunikasi lebih efektif. Selanjutnya, diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, biasanya yang disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga, bagan, yaitu perpaduan sayat kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Yang keempat, sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft luasan yang meluruskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Tujuannya yaitu untuk merekam ide, gagasan, dan pengamatan dengan cepat dan secara kasar. Yang kelima, poster. Yang keenam, komik. Dan yang ketujuh, media foto. Yang ke-8, papan planner. Yang ke-9, bulletin board. Nah, kelebihan dan kekurangan media grafis yaitu, yang pertama ini kelebihan dulu ya. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi warna sehingga lebih menarik. Ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian kepada siswa. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Selanjutnya itu kelemahannya. Kelemahan pada media grafis ini adalah yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Selanjutnya adalah media audio. Media audio merupakan media yang bersifat auditif. Dalam pembelajaran, media ini dimaksudkan sebagai bahan ajar yang mengandung pesan dan membentuk suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Contoh pembelajaran melalui media video ini, yang pertama itu podcast edukasi. Berbagai podcast edukasi tersedia di platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Topiknya beragam seperti sejarah, sains, bahasa, dan pengembangan diri. Ini cocok untuk belajar sambil melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti olahraga atau mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, audiobook. Ini bersifat buku non-fiksi dan fiksi yang tersedia dalam format audiobook. Cocok untuk meningkatkan minat baca dan memperluas pengetahuan. Juga bisa didengarkan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Yang ketiga, lagu edukasi. Lagu dengan lirik yang mengandung pesan edukasi seperti tentang sejarah, sains, atau nilai-nilai moral, cocok untuk anak-anak, orang dewasa yang ingin belajar dengan cara menyenangkan. Ini dapat ditemukan di platform streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Yang keempat itu ceramah dan pidato. Ceramah dan pidato dari para ahli di bidangnya bisa menjadi sumber belajar yang valuable. Bisa ditemukan di platform seperti YouTube dan SoundCloud. Cocok untuk mempelajari berbagai topik secara mendalam. Yang kelima, kursus audio. Kursus online yang dikemas dalam format audio. Cocok untuk belajar bahasa baru, mempelajari keterampilan baru, atau meningkatkan pengetahuan di bidang tertentu. Bisa ditemukan di platform seperti Udemy, Coursera, dan Skillshare. Yang keenam, radio edukasi. Siaran radio yang khusus membahas topik edukasi, cocok belajar sambil beraktivitas lainnya. Yang ketujuh, aplikasi pembelajaran bahasa. Banyak aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan media audio.
cocok untuk meningkatkan kemampuan listening dan speaking. Contoh aplikasinya Duolingo, Babbel, dan Membership. Yang 8, tape recorder, perangkat yang digunakan untuk merekam dan memainkan suara. Yang 9, telepon, alat komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui suara. Yang 10, laboratorium bahasa, alat yang digunakan dalam pembelajaran. Media video dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio dan kekurangan media audio. Pertama, kelebihannya mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian kepada siswa. Yang keempat, sangat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik. Yang kelima, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik. Yang keenam, dapat menyajikan program pendalaman. Yang ketujuh, dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan oleh guru, seperti pengalaman dunia di luar maupun di dalam kelas. Selanjutnya, kekurangan di media audio. Perhatian hak cipta, tidak memantau perhatian, kesulitan dalam pemantauan kecepatan, kebutuhan perlengkapan digital dan perangkat lunak, serta berpotensi terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Selanjutnya, media video adalah media komunikasi yang menggabungkan gambar bergerak untuk suara. Tujuannya seperti informasi untuk menyampaikan kepada audiens tentang satu topik, serta mengajarkan keterampilan kepada audiens, dan hiburan kepada audiens, pemasaran kepada audiens. Contoh dari media ini, yang pertama, video animasi, video tutorial, video podcast, film video, pembelajaran PPT, video dokumentasi. Kelebihan dari media video ini dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan pengetahuan, daya imajinasi, daya pikir kritis, dan mudah dipahami. Kekurangannya adalah ukuran file besar, memerlukan biaya dan waktu yang banyak, terlalu menekankan materi, membutuhkan keterampilan teknik. Selanjutnya, media multimedia. Pengertian multimedia adalah suatu sarana yang di dalamnya terdapat perpaduan atau kombinasi dan mengintegrasikan semua bentuk elemen informasi yang berdiri dari teks, grafik, audio, dan interaktivitas atau rancangan, maupun suara atau audio sebagai pendukung untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Contoh dari media ini adalah video, televisi, animasi, YouTube, film, sosmed. Nah, kelebihan dari media ini menarik indera dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Kekurangan dari media ini menggunakan biaya yang mahal, memerlukan perangkat keras, minimnya pengetahuan dalam multimedia, tergantung pada teknologi. Fungsi dari media ini sebagai media pembelajaran dan penyampaian informasi, sebagai pelatihan dan juga pemasaran. Selanjutnya, media simulasi. Media simulasi adalah pendekatan yang memanfaatkan situasi peran aktif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Metode simulasi melibatkan penggunaan situasi nyata peran akhir untuk memahami konsep materi pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan media simulasi. Yang pertama itu kelebihan dulu. Kelebihannya yaitu dapat dijadikan bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, dapat mengembangkan kreativitas siswa, dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digunakan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Yang kelima, dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Kelemahan media simulasi ini, pengalaman yang didapat tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Contoh media simulasi ini yaitu pada pembelajaran matematika, siswa berperan sebagai pemilik toko atau pengusaha yang harus menghitung harga barang keuntungan. Selanjutnya, media permainan. Media ini merupakan media pembelajaran yang dapat
mengurangi kejenuhan siswa dan memberikan kesenangan dan pengetahuan. Contohnya pada media ini role playing games, yaitu bertukar peran yang berkaitan dengan materi pembelajaran, permainan kata atau Scrabble yang disesuaikan dengan karakter dari materi pelajaran. Yang ketiga, teka-teki silang atau puzzle. Keempat, teka-teki yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan pada media ini, ketergantungan menjadi dampak negatif dengan kondisi fisik seperti gangguan tidur, obesitas, dan lain-lain. Dapat meningkatkan tingkat kekerasan jika tidak ada pengawasan yang baik. Yang selanjutnya, kelebihan pada media ini, pengembangan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, peluang belajar interaktif seperti game yang dirancang untuk menyelipkan pengetahuan dari fakta-fakta tertentu ke dalam alur cerita permainan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial permainan multiplayer, memungkinkan pemain untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan pemain lain. Selanjutnya, media 3 dimensi adalah pemanfaatan teknologi cetak 3 dimensi untuk membuat objek-objek nyata sebagai alat bantu pengajaran. Media 3 dimensi ini dibuat dari file digital dan cetak menggunakan mesin khusus, sehingga menghasilkan model-model yang lebih realistis dan interaktif dibanding media pembelajaran konvensional. Contohnya, media ini model anatomi struktur tubuh manusia, model matematika kubus, model sains, model teknik miniatur bangunan, serta peta topografi. Kelebihan pada media ini, desain fleksibel, pembuatan prototipe cepat, cetak permintaan. Yang keempat, suku cadang dan ringan, desain dan produksi cepat, meminimalkan timah dan kemudahan akses. Kekurangan pada media ini, bahan terbatas, ukuran pembuatan yang dibatasi, masalah hak cipta, ketidakpuasan dalam desain. Yang kelima, pengurangan pekerjaan manufaktur. Selanjutnya, media virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan sebuah simulasi terhadap objek nyata dengan menggunakan komputer yang akan membuat suasana 3 dimensi sehingga membuat pramaka seolah terlibat secara fisik. Secara bahasa, virtual reality adalah teknologi yang membuat penggunaan dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, suatu lingkungan yang sebenarnya yang diteruskan dari suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Contoh dalam media ini yaitu first person shooter yang akan membuat penggunaan merasa berada di dalam game tersebut. Virtual reality digunakan pada foto dan video 360 derajat yang membuat penggunaan merasa berada di tempat tersebut. Kekurangan pada media virtual reality, media virtual reality ini menimbulkan kehilangan realitas dan juga cara berinteraksi dengan dunia nyata pada penggunaannya. Jika menggunakan terlalu lama atau terlalu sering, dapat beresiko rabun. Cukup rumit apabila orang awam yang buta bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi ini, karena butuh keahlian memprogram aplikasi khusus. Kelebihan pada media ini, kemampuan virtual reality bisa membuat pengalaman visual dan realistis, membuat kita berinteraksi pada berbagai objek yang terdapat pada media yang kita saksikan menggunakan TV. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.